Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Dermawan dari Ilmu Komunikasi Prodi Marketing Communication dengan NIM 44322010100. Saya di sini akan mempresentasikan TB2 Sosiologi Komunikasi. Yang pertama ada teori difusi inovasi. Komunikasi adalah proses saling bertukar informasi dan pemahaman antara individu atau kelompok yang berbeda. Dalam komunikasi ada baik teori yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi. Salah satu teori yang penting dalam komunikasi adalah teori difusi inovasi, yang menjelaskan tentang bagaimana suatu inovasi atau ide baru dapat menyebar di antara masyarakat. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai teori difusi inovasi dalam komunikasi dan bagaimana teori ini dapat diterapkan pada kasus pengenalan teknologi e-learning di sekolah. Yang kedua adalah latar belakangnya. Teori difusi inovasi dikembangkan oleh seorang sosiologi bernama Everest Roger pada tahun 1962 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Teori ini dipelajari di berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan pemasaran, dan digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu inovasi menyebar melalui masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu. Roger mempelajari fenomena difusi inovasi selama beberapa tahun dan menemukan bahwa suatu inovasi dapat menyebarkan 5 tahap, yaitu awareness atau kesadaran, interest atau minat, evaluation atau penilaian, trial atau percobaan, dan adoption atau adopsi. Roger juga menemukan bahwa ada 5 jenis kelompok dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi kecepatan dan penyebaran inovasi, yaitu inovator atau early adopter atau adopsi awal, early majority atau mayoritas awal, late majority atau mayoritas akhir, dan laggard atau tertinggal. Teori difusi inovasi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa konsep sosiologi dan psikologi, seperti komunikasi antar pribadi, opininya pemimpin, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengadopsi suatu inovasi. Teori ini berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan lingkungan sosial yang ada dan masih digunakan hingga saat ini dan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, tujuan makalahnya. Tujuan makalah dari teori difusi inovasi adalah untuk memahami bagaimana suatu inovasi, produk, layanan, atau gagasan baru menyebar melalui suatu populasi atau pasar. Teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi oleh konsumen atau pelanggan, serta bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi mempengaruhi proses tersebut. Makalah teori difusi inovasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana inovasi yang menyebar dan diterima oleh masyarakat atau pasar, sehingga dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Selain itu, tujuan dari makalah teori difusi inovasi adalah untuk membantu para peneliti dan akademis dalam memperluas pengetahuan tentang fenomena difusi inovasi dan mengembangkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan inovasi. Yang keempat adalah rumusan masalah. Yang pertama itu apa sih itu teori difusi inovasi? Yang kedua ada bagaimana sih suatu inovasi atau ide baru dapat menyebar di antara masyarakat? Yang ketiga, bagaimana teknologi e-learning diperkenalkan di sekolah dan bagaimana teori difusi inovasi dapat diterapkan pada kasus ini? Yang keempat, apa saja sih faktor yang mempengaruhi difusi inovasi di sekolah? Dan berikutnya di sini ada isi dari jawaban pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, teori difusi inovasi adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu inovasi atau ide baru dapat menyebarkan dari masyarakat. Menurut teori ini, penyebaran suatu inovasi atau ide baru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keunggulan relatif, kompleksitas, kompatibilitas, dan kecepatan. Pertanyaan yang kedua ini jawabannya. Penyebaran inovasi atau ide baru, suatu inovasi atau ide dapat menyebar di antara masyarakat melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengetahuan, persetujuan, pengambilan keputusan,
implementasi, dan konfirmasi. Setiap tahapan ini memiliki karakteristik yang berbeda, seperti pada tahap persetujuan. Masyarakat akan mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari inovasi atau ide tersebut. Yang ketiga, pengenalan teknologi e-learning di sekolah. Teknologi e-learning merupakan salah satu inovasi yang diperkenalkan di bidang pendidikan. Teknologi ini dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan lebih efektif. Dalam pengenalan teknologi e-learning di sekolah, teori difusi inovasi dapat diterapkan dalam penyebaran inovasi atau ide baru. Siswa dan guru akan mengevaluasi kegunaan dan keuntungan dari teknologi e-learning tersebut. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi difusi inovasi di sekolah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi difusi inovasi di sekolah antara lain kepemimpinan yang baik, dukungan dari pihak manajemen, kemudahan dalam penggunaannya, keuntungan yang jelas, dan sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang keenam, ada kesimpulannya. Makalah teori difusi inovasi adalah studi tentang cara inovasi menyebar melalui populasi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keuntungan relatif, kompleksitas, kompatibilitas, uji coba, dan komunikasi. Selain itu, juga terdapat 5 tahapan adopsi inovasi, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dari kesimpulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori difusi inovasi memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi serta tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai adopsi inovasi. Dalam hal ini, para inovator dan marketer dapat menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan adopsi inovasi dan mempercepat penyebarannya ke seluruh populasi. Demikian tugas besar 2 yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Rizky Darmawan undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.